Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling akan menjelaskan tentang hidup produktif santri mahasiswa di era pandemi. Halo teman-teman semua, di era pandemi ini pasti membuat kita banyak berubah, mulai dari keadaan maupun kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan pastinya banyak yang membuat kita malas dan merasa sangat bosan. Dengan keadaan yang di lockdown, kuliah daring sehingga harus makan banyak kuota, tugas makin banyak, dan lain-lain. Dan sebagai seorang santri juga mahasiswa, pastinya harus bisa membagi waktu antara kegiatan di pondok pesantren maupun kegiatan tugas dirinya sebagai mahasiswa. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk kita belajar menerapkan produktivitas dalam diri kita nih teman-teman. Yuk, mari kita simak video kami berikut ini. Nah, apa sih yang disebut hidup produktif itu? Perilaku produktif ini adalah sesuatu hal yang bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar ataupun banyak. Jadi, perilaku produktif ini bisa juga disebut sikap yang berkonsep setiap harinya, menghasilkan sesuatu yang baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bagaimana teman-teman, itu sesuatu yang bagus kan, dan kita harus menerapkannya nih, terutama di era pandemi ini agar hidup kita tetap tertata dengan baik. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mengisi kegiatan agar tetap produktif di masa pandemi. Yang pertama, ingat tujuan yang akan kamu capai dan posisi kamu sebagai seorang santri dan mahasiswa, tentang kewajiban yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di sini. Yang kedua, membuat jadwal harian. Agar hari kita tidak terbuang sia-sia, maka sebaiknya kita membuat jadwal harian agar bisa tetap menghabiskan waktu dengan produktif. Kita bisa membuat jadwal harian dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lagi di malam hari. Tidak hanya membuat jadwal harian saja, tetapi kita juga harus mengaplikasikannya. Dengan membuat jadwal harian ini, hidup kita bisa semakin teratur dan tetap tepat waktu. Kita juga dapat memprioritaskan mana hal yang penting yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Tips yang ketiga, buat target yang akan kamu lakukan dan kamu capai hari ini. Jika kamu punya target untuk dicapai, pasti ini akan mendorong dirimu melakukan sesuatu dan semangat mengerjakannya. Yang keempat, lakukanlah dari hal yang kecil terlebih dahulu, walaupun 1 menit. Yang penting adalah konsisten. Nanti dengan berjalannya waktu akan menjadi kebiasaan. Jangan lupa hargai setiap apa yang kamu lakukan. Tips yang kelima, memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Waktu yang lama hanya di pondok jika kita tidak melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari pasti akan terasa bosan. Oleh karena itu, kita juga harus memilih aktivitas lain yang membantu meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas hidup secara baik. Kegiatan tambahan ini untuk menambah pengetahuan, seperti belajar bersama dengan teman, diskusi, mengikuti webinar atau seminar,
Bisa dengan kegiatan lain yaitu hafalan atau mengulang kembali apa yang telah dipelajari di pondok pesantren. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan waktu luang untuk menjaga pola hidup sehat melalui pola makan dan istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk menjaga pola tidur. Jangan sering begadang atau tidur larut malam ya teman-teman. Yang keenam, membersihkan kamar atau roan pondok. Dengan berdiam diri di rumah atau di pondok pesantren, mendukung seseorang untuk lebih rajin membersihkan rumah atau pondok untuk mengisi waktu luang mereka. Pekerjaan membersihkan rumah yang awalnya dikerjakan oleh orang lain, ketika kita sering menghabiskan waktu di luar, sekarang kita dapat melakukannya sendiri. Mungkin dari merapikan lemari baju, merapikan kamar tidur, membersihkan debu-debu yang ada di rumah, atau sekedar hanya menyapu dan mengepel rumah. Tips yang ketujuh, melakukan kegiatan yang kamu sukai jika sedang merasa bosan atau stres, yaitu dengan kegiatan tanpa harus membuka medsos ya teman-teman. Kita bisa bercocok tanam di area pondok, memasak, menulis puisi, mendengarkan musik, makan, bahkan merawat diri atau memanjakan diri dengan membuat masker wajah, bisa juga dengan jualan online atau yang lain-lain yang menjadi hobi kalian, dan pastinya itu hal yang asik buat kalian. Membuka medsos atau menonton film memang bisa menghilangkan stres ya teman-teman, tetapi kita juga harus ingat, terkadang hiburan itu membuat kita terlena sehingga kita telah membuang waktu kita untuk melihat hal-hal yang tidak penting. Kita bisa menggantinya dengan hal-hal yang asik selain membuka medsos itu. Tips selanjutnya yaitu tips yang ke-8, olahraga dan menghindari tidur di waktu pagi. Olahraga sangat penting untuk tubuh kita, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Olahraga di rumah juga bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu aerobik, workout atau yoga. Dengan kita rajin berolahraga, kita bisa tetap menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini sangatlah penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Berolahraga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita bisa memilih waktu yang senggang untuk kita melakukan olahraga, walaupun hanya sebentar saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain tidur di waktu pagi, karena tidur di waktu pagi ini akan membuat kita menjadi malas dan enggan sekali untuk bergerak. Tidur di waktu pagi juga tidak sehat loh teman-teman. Ingat teman-teman, hanya diri kita yang bisa memulai. Ayo mulai bangkit dari kenyamanan dan kemalasan. Jika kamu sudah menemukan tujuanmu, maka motivasi akan datang lebih mudah. Mari kita bangkit hari ini. Ketika kita sudah tidak mampu untuk mengubah situasi, maka kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri.